Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita memujikan pujian ini, haleluya. Amin. Kita masih mau terus pujikan nama Tuhan. Kita mau lebih berfokus lagi pada hadiratnya. Kita mau undang dia masuk ke dalam hati kita. Rasakan kebaikannya dalam keseharian kita. Rasakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Hanya
setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Kami mau pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan semangat ini Tuhan terus menyala-nyala di dalam hati kami. Kami mau terus memujikan, tinggikan nama-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, biarkan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau buka hati kami Tuhan. Biar kami bisa menerima kebenaran dari Engkau dan menjadi kekuatan baru, semangat baru buat kami mengarungi kehidupan kami ke depannya. Terima kasih untuk kesempatan kami Tuhan, masih bisa memuji memuliakan nama-Mu dalam keadaan kami sekarang. Terima kasih, terima kasih. Kami mau terus Engkau ajar Tuhan. Kami mau terus Engkau perbaharui dalam iman kami Tuhan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah meninggikan Tuhan dalam ibadah raya kita minggu pertama pada bulan September ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan pengumuman. Ada dua hal yang mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, hasil rapat kita pengerja GPC Raden Saleh, kita sudah putuskan mulai tanggal 9 bulan 9 tahun 2021 atau 9 September nanti kita akan mengadakan ibadah tengah minggu, jatuhnya pada hari Kamis, dan untuk sementara masih 2 minggu sekali. Lalu dalam ibadah tengah minggu ini akan ada interaktif sifatnya. Jadi saudaraku boleh meluangkan waktu. Kita akan ada ibadah ini, ibadah tengah minggu, sementara sekarang ini melalui Zoom. Itulah sebabnya nanti akan diberikan linknya kepada kita. Saudara siap memberikan waktu nanti untuk ibadah kita, ibadah tengah minggu. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, selesai firman Tuhan ini, kita nanti akan ada perjamuan kudus, karena ini adalah minggu pertama. Dan setiap minggu pertama pada bulan baru kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu saudara persiapkan nanti roti dan anggur. Haleluya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau perkenankan kami boleh beribadah, walaupun sampai saat ini kami beribadah secara online. Kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi ibadah kami, karena kami tahu Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kepadamulah kami beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan waktu yang indah bagi kami dalam ibadah raya ini. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau lewat pujian, karena kami tahu Engkau Allah kami yang bersemayam di atas puji-pujian. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang kupercayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah turun atas dia, pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Persiapkan kami semua yang akan mendengarkannya, supaya kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, kita telah memasuki bulan September, bulan yang ke-9 pada tahun 2021 ini. Dan setiap bulan kita memiliki tema yang baru. Dan tema kita bulan September ini adalah berperang melawan si jahat. Ini tema kita selama 1 bulan ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema ini, kita akan berperang melawan si jahat. Nah, apa artinya berperang melawan si jahat? Si jahat artinya bukanlah orang yang berbuat jahat, si jahat lalu kita perangi orang itu, bukan. Karena kita tidak akan pernah memerangi orang, tapi yang kita perangi adalah perbuatannya. Dan orang yang berbuat jahat harus kita kasihi. Bila perlu kita doakan supaya mereka bertobat. Ya, katakan amin. Iya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Namun berperang melawan si jahat yang dimaksud dalam tema selama bulan ini adalah si jahat itu ialah si iblis.
Jadi artinya kita akan terus berperang melawan si iblis itu, saudaraku. Karena dialah iblis itu, si jahat yang dimaksud. Nah, berkenan dengan tema bulanan kita ini, saudaraku, saya mau mengambil tema pada minggu ini, pada hari ini, yaitu iblis harus dilawan. Ini tema pada hari ini, saudaraku. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulangi, saudaraku. Di sini dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudaraku, iblis itu harus dilawan. Nah, berkenaan dengan tema ini, saudaraku, saya mau menyampaikan dua hal apa yang dijelaskan oleh Alkitab. Nah, sebelum kita melawan si iblis ini atau memerangi perbuatan iblis ini, memerangi si iblis ini, saudaraku, kita harus tahu dulu di mana letak kekuatannya. Apa yang dipakai cara iblis untuk memerangi manusia atau berusaha untuk menjatuhkan manusia. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bagaimana cara iblis bekerja. Sebab kita tahu, saudaraku, kalau kita mau berperang melawan musuh, kita harus tahu dulu kekuatannya. Dan inilah, saudaraku, bagaimana kita mengetahui cara iblis itu bekerja. Nah, kalau kita sudah tahu cara iblis bekerja, maka kita bisa melawannya sehingga kita tidak menjadi korban daripada iblis itu sendiri, saudaraku. Nah, iblis itu bekerja dengan cara apa? Mari kita buka Alkitab kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudaraku, iblis itu bekerja dengan cara tipu muslihat. Nah, untuk itulah kita, saudaraku, boleh melawan iblis ini. Apanya yang kita lawan? Tipu muslihatnya ini, saudaraku. Iblis bekerja dengan tipu muslihat. Jadi memang iblis itu Alkitab katakan bahwa dia adalah penipu, yaitu pendusta, pembohong. Mari kita lihat apa yang dikatakan. Yesus berkata demikian tentang iblis, saudaraku. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Yesus berkata demikian, saudaraku. Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudaraku, Yesus menjelaskan bahwa iblis itu adalah pendusta dan bapa orang pendusta.
Iblis itu pendusta. Jadi cara kerja iblis itu membohongi, menipu, berdusta. Jadi jangan sampai saudara kena tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya kita harus tahu bagaimana cara iblis bekerja. Sekarang kita sudah tahu cara iblis bekerja itu adalah membohongi kita, mendustai kita, menipu kita, saudaraku. Saya ambil 2 contoh bagaimana iblis bekerja mendustai orang yang pernah ada hidup di dunia ini. Dicatat oleh Alkitab, dan ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita. Yang satu dia berhasil, yang satu dia tidak berhasil. Dia mencoba mendustai manusia. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana iblis mendustai manusia pertama itu. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai ayat 6. Perhatikan baik-baik. Tetapi ular itu adalah iblis. Ya, kalau di kitab Wahyu dia ular naga. Digambarkan di situ. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bayangkan, iblis berkata memutarbalikkan. Padahal Allah berkata kepada Adam dan Hawa, kalau memakan buah itu mereka akan mati. Tapi dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan. Iblis, si ular itu, menipu Hawa, kena tipuan. Dan terlibat suaminya Adam. Manusia pertama itu tertipu oleh iblis. Diputarbalikkan firman yang sudah Allah berikan kepada mereka. Kalau Allah berkata, ketika engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah itu, engkau akan mati. Tapi iblis mengatakan, sekali-kali tidak engkau mati. Dan menawarkan lagi, engkau akan seperti Allah. Bayangkan, tertarik. Nah, orang akan tertarik dengan promosi-promosi yang akan meninggikan dirinya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah tertarik dengan tawaran-tawaran si iblis, si pembohong itu. Dan ternyata iblis berhasil menipu Hawa. Itu contoh yang pertama. Inilah cara kerja iblis, saudaraku. Sehingga kita sudah tahu, supaya saudara kelak tidak tertipu oleh iblis dan antek-anteknya itu, saudaraku. Yang kedua, kita baca dulu Matius pasal 4 ayat 9 dan sampai 11. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 9 sampai 11. Perhatikan. Iblis mencoba lagi menipu, membohongi Yesus kali ini, saudaraku. Ayat 9. Saya baca mulai 8-nya, oke. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, iblis mencoba menipu Yesus, mengatakan bahwa dunia miliknya dan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah dia. Lalu Yesus berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah,
Malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis mau mencoba menipu Yesus, mengatakan bahwa dunia ini akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah dia. Perhatikan, sejak kapan iblis punya dunia? Sedangkan alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Tentu Allah yang memiliki, bukan iblis. Alam semesta ciptaan Allah. Pada mulanya, saudaraku, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi bukan iblis, tetapi Yesus tidak tertipu seperti Adam, seperti Hawa yang melibatkan Adam. Mereka tertipu, saudaraku. Hawa tertipu. Jadi iblis mencoba setiap orang untuk ditipu, dibohongi. Seberapa besar atau seberapa seringkah kita dibohongi oleh iblis, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah cara kerja iblis, yaitu membohongi, menipu, mendustai. Jadi bagaimana cara kerja iblis kita sudah tahu. Iblis bekerja dengan cara menipu. Kata menipu ini juga, saudaraku, bisa menyamar. Mari kita lihat apa dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Jadi jangan kita tertipu akan banyak cara-cara iblis untuk menipu orang. Menjanjikan berkat, tetapi justru kutuk yang datang. Menjanjikan kaya, tapi penjara yang menampung, saudaraku. Jadi jangan kita tertipu untuk itu. Alkitab berkata bahwa iblis terus bekerja untuk mencari orang yang dapat ditelan. Itu dikatakan 1 Petrus 5 ayat yang 8. Gak usah saya bacakan, saudara boleh baca nanti. Jadi iblis itu terus berkeliling seperti singa yang mengaum, yang akan menelan siapa saja, saudaraku. Dan oleh karena itu, supaya kita waspada, hati-hati, saudaraku. Itu hal yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, karena kita sudah tahu cara iblis bekerja, nah sekarang kita perlu tahu, saudaraku, berikutnya, yaitu bagaimana cara melawan iblis. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, luar biasa, saudaraku. Firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana kita melawan iblis itu. Ya. Tadi sudah saya bacakan ayat 10 dan 11. Ya, saya ulangi. Saya ulangi, saudaraku, satu perikop ini, perhatikan. Dengan cepat saya akan bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendak kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan, saya mencatat di sini ada 4 senjata yang ampuh untuk kita melawan iblis. Bagaimana cara kita untuk melawan iblis? Ayat yang ke-15 di situ dikatakan. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, saudaraku, dengan jelas. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi inilah perlengkapan senjata rohani yang harus kita pakai, saudaraku, untuk melawan tipu muslihat ini, yaitu memberitakan Injil, yaitu Injil damai sejahtera, Injil kebenaran, Injil, saudaraku. Jadi saya yakin dan percaya ketika saudara memberitakan Injil, bukan hanya orang yang mendengar Injil itu yang dikuatkan, saudara sendiri pun pasti dikuatkan. Katakan amin. Iya. Jadi saudaraku, supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu, yang pertama kita harus rajin dan harus tetap memberitakan Injil. Katakan amin. Amin. Haleluya. Memberitakan Injil bukanlah hanya pekerjaan hamba Tuhan atau pendeta atau pejabat gereja, bukan, tapi pekerjaan semua orang percaya. Sebab Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 19, ayat 18, 19 dan 20. Ayat 18, dia mendekati semua orang pada waktu itu sebelum dia naik ke surga, dan dia berkata, saudaraku, mari kita baca Matius pasal 28 itu. Ayat ini sangat populer bagi orang Kristen, tapi saya akan bacakan kepada kita, saudaraku. Matius pasal 28 ayat 18, sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, saudaraku. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus memerintahkan atau memberikan perintah kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, murid-muridnya semua, untuk memberitakan Injil, tidak berdiam dan mengajarkan apa yang sudah Yesus ajarkan. Itu pekerjaan kita semua. Katakan amin. Inilah satu senjata yang ampuh untuk melawan tipu muslihat iblis. Sehingga firman ini akan bekerja, semua orang akan diperlengkapi, saudaraku. Dan semua orang harus diperlengkapi dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Yang kedua, ayat yang di situ dikatakan, sebelum masuk yang kedua, saudaraku, memang Injil ini adalah kekuatan Allah dikatakan yang menyelamatkan, yaitu Roma pasal 1 ayat 16. Kita nggak usah baca. Nah, yang kedua, ayat yang ke-16 dari Efesus pasal yang ke-6 itu, saudaraku, di situ dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sudah baca tadi. Jadi yang kedua, maka senjata yang ampuh untuk melawan iblis, ayat yang ke-16 di situ adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Di situ dikatakan. Coba kita baca. Yang kedua, itu yang ketiga, saudara. Sorry. Yang kedua di situ, mari kita baca dulu Efesus. Efesus pasal yang ke-6 ayat 16. Efesus pasal 6. Tadi ayat yang ke-16-nya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api jahat. Jadi yang kedua, senjata yang ampuh yang harus kita pakai untuk melawan iblis adalah perisai iman. Iman itu sendiri, saudaraku. Ini adalah sesuatu senjata yang ampuh untuk kita pakai melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudara harus memiliki iman yang teguh. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, ayat 8-nya di situ dikatakan bagaimana iblis berjalan terus seperti singa yang mengaum untuk melawan. Oleh karena itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Mari kita baca ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9 di situ dikatakan, saudaraku. Mulai ayat 8-nya saya akan bacakan.
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi jelas kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Ini poin yang kedua. Bagaimana cara melawan iblis? Yaitu dengan iman yang teguh. Saya yakin dan percaya saudaraku bahwa peran iman ini sangat penting. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius pasal 17 ayat 20. Jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memerintahkan gunung ini untuk pindah. Jelas saudaraku, betapa pentingnya peran iman kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Katakan amin. Amin. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Saya yakin dan percaya iman kita dalam Kristus itulah yang membuat kita bertahan untuk melawan iblis itu, saudaraku. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-17 dari Efesus pasal yang ke-6 ini. Saya akan bacakan kembali. Efesus pasal 6 ayat 17. Di situ dikatakan, ayat 17 yang saudaraku, perhatikan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi, Alkitab mengatakan, untuk melawan tipu muslihat iblis ini, saudaraku, firman Allah. Kita sudah lihat tadi bagaimana, saudaraku, contoh ketika Yesus mau mencobai, ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis mau mencobai Yesus, dia berusaha untuk menipu. Tetapi dia berusaha juga untuk mengatakan, jadikanlah roti ini menjadi anggur. Yesus menjawabnya, ada tertulis, jelas firman Tuhan. Ketika Yesus naik di bumbungan bait Allah, disuruh melompat ke bawah, Yesus berkata, ada tertulis, yaitu firman Tuhan, jangan engkau mencobai Allahmu. Jadi jelas bahwa memang untuk kita melawan iblis, bahwa senjata yang ampuh salah satunya adalah firman Allah itu sendiri. Ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 7 saudara baca nanti itu bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka senjata yang ampuh dipakai oleh Yesus adalah ada tertulis, yaitu Yesus sedang menunjuk bahwa firman Allah. Jadi Yesus selalu memakai firman Allah, saudaraku. Oleh karena itu, mari supaya kita terus memakai firman Tuhan Allah dalam menjalankan hidup ini. Jadi firman Allah ini yang menjadi kontrol bagi kita untuk melakukan segala perbuatan kita, saudaraku. Sehingga kita tidak melanggar firman Tuhan. Sehingga iblis ketika mau mencobai kita, mau menipu kita, ada firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Ada firman Tuhan yang akan membatasi kita, saudaraku. Karena itu sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam menjalani hidup ini, maka kita harus selalu berpedoman kepada firman Allah, sehingga panah api si jahat itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat ke-16 bagian B-nya tadi, sehingga kita dapat memadamkan api, yaitu panah api si iblis itu, saudaraku. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena kita nanti akan ada perjamuan kudus. Yang terakhir di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Ayat 18-nya mari kita baca. Ayat 18-nya di situ dikatakan, dalam segala doa dan permohonan. Jadi begitu pentingnya bahwa senjata, perlengkapan senjata Allah salah satunya adalah berdoa. Di situ dikatakan. Saya teruskan membacanya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi jelas, saudaraku, bahwa salah satu senjata untuk kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu adalah doa. Katakan amin. Iya, amin, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa doa begitu besar kuasanya. Yakobus pasal 5. Perhatikan baik-baik. Begitu besarnya kuasa doa itu. Mari kita baca. Yakobus pasal 5.
ayat 16 sampai 19. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 19. Perhatikan baik-baik saudaraku. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 17-nya, perhatikan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang berbuat dia berbalik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik betapa pentingnya peranan doa dalam kita melawan tipu muslihat iblis. Tadi dikatakan, kita baca dalam Yakobus pasal 5 itu, bahwa doa itu besar kuasanya. Tapi perhatikan, dicatat di situ doa orang benar. Jadi bukan semua doa besar kuasanya. Doa yang berkuasa itu adalah doa orang benar. Itulah sebabnya saudara dan saya harus terus memperbaharui diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan benar, sehingga engkau menjadi orang yang benar di mata Allah. Walaupun kita dulu pernah menjadi orang yang berdosa, tetapi kita sudah diperbaharui, kita sudah diampuni segala dosa kita, dan kita dijadikan orang yang benar. Dan mari engkau terus berbuat benar, saudaraku. Apa dikatakan Salomo tentang doa, saudaraku? Bayangkan, Salomo juga sudah berkata 2 hal. Salomo mencatat tentang doa ini. Amsal 15 ayat 8 dan ayat 29. Amsal 15 ayat 8. Mari kita baca, saudaraku. Amsal 15 ayat 8. Di situ dikatakan, ayat 8 di situ dikatakan, saudaraku, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur dikenannya. Jadi doa orang jujur, bukan doa orang yang tidak jujur atau penuh dengan kebohongan, saudaraku. Hati-hati kita, saudaraku, untuk berbohong. Ya, jangan selalu berbohong, saudaraku. Kemudian ayat 29-nya di situ dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Perjanjian Lama menjelaskan doa orang benar. Di Perjanjian Baru juga doa orang benar. Jadi saudaraku, mari kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, menjaga hidup kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Amin. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan benar di mata Allah, sehingga doamu berkuasa. Doa bukan hanya sekedar disampaikan, tapi biarlah doa kita menjadi berkuasa, karena kita adalah orang yang jujur di mata Allah, karena kita adalah orang yang benar, saudaraku, di mata Allah. Bukan di mata dunia, tapi di mata Allah, saudaraku. Kalau di mata dunia kita sudah berbuat baik, orang bisa menyalahkan kita. Tapi di mata Allah, saudaraku, Allah melihat hati kita, sikap kita, dan perbuatan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh membekali perjalanan iman kita, perjalanan hidup kita, selama Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Kita sudah mengetahui, saudaraku, kita harus lawan iblis itu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara persiapkan roti dan anggur. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini
Kita mengingat penderitaan Yesus, Dia yang sudah rela mati di kayu salib untuk mengampuni, menyucikan segala dosa kita. Dan Dia akan menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Dan bahkan akan menyembuhkan segala penyakit kita lewat kematiannya. Kita mengingat kematiannya. Saudara yang percaya, saudara yang beriman, bahwa lewat kematian Yesus di kayu salib, segala kutuk kita sudah diambil. Dia mengampuni dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak ingin hanya menjadi orang yang mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu seperti yang Kau telah ajarkan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, hamba berdoa, persiapkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini sekalipun melalui online. Persiapkan kami semua untuk menerima berkat yang daripada Engkau melalui perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang akan kami makan dan minum. Kami mengingat penderitaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau rela mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kami, menyucikan segala kejahatan kami. Dan kami percaya bahwa lewat kematian-Mu Tuhan, kami boleh disucikan dan kami boleh dilayakkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang lemah Engkau kuatkan. Ampuni segala dosa dan kejahatan saudara-saudara kami. Ampuni kami semua yang bersalah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan. Saudara mempersiapkan roti dan anggur ini. Nanti saya akan berikan aba-aba. Kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Peganglah roti. Dan bangkit berdiri, peganglah roti saudaraku. Angkatlah melebihi atas kepalamu. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang peganglah cawan ini, anggur ini, angkatlah melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan, saudaraku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan oleh anggur ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, mari naikkanlah doamu, ucapan syukurmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu dan meminum anggur yang melambangkan darah-Mu. Kami mengingat akan penderitaan-Mu Tuhan. Inilah yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati untuk menebus kami. Engkau rela menderita supaya kami tidak mengalami penderitaan, yaitu penderitaan
yang kekal, tetapi Engkau menyelamatkan kami memiliki hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, mari Engkau terus menolong, menjaga dan memelihara umat-Mu. Memberkati kami jemaat GPC Raden Saleh. Memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap pelayanan kami. Tuhan jaga dan peliharalah setiap langkah, setiap pekerjaan saudara-saudara kami. Kami terus berdoa bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bapa, kami berdoa, Engkau tahu bahwa pandemi COVID masih ada di tengah-tengah negara kami, bahkan di sekitar kami. Kami berdoa, lindungilah seluruh umat-Mu, jemaat GPC Raden Saleh, dari dampak atau dari paparan COVID ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu, supaya kami semua terlepas atau terbebas dari COVID. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lah yang sanggup menolong dan menjaga, memelihara, memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati rumah tangga. Engkau memberkati kepala rumah tangga, Engkau memberkati ibu rumah tangga, Engkau berkati anak-anak di tengah-tengah rumah tangga. Biarlah setiap rumah tangga boleh menjadi saluran berkat-Mu, menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu di mana mereka tinggal. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus bekerja. Berkatilah gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Jadikanlah gereja-Mu menjadi terang dan menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau tahu kesulitan yang sedang ada di tengah-tengah negara ini. Bahkan bukan hanya negara kami, berbagai banyak negara di dunia ini karena dampak dari pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa, mampukan pemerintah kami untuk menangani pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Allah turun atas pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan ini. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Kau akan terus menolong dan memberkati bangsa ini. Berkati bangsa ini. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hamba berdoa, berencana kami pada hari Kamis tanggal 9 bulan 9 tahun 2021 ini, kami akan memulai ibadah tengah minggu. Biarlah Engkau terus bekerja lewat ibadah tengah minggu ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang sudah memberikan persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan. Biarlah semua kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh umat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.